Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alwi. Jadi kali ini saya mau bahas mengenai eh, seni berbicara. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang berbicara tapi seakan-akan tidak berada di cara yang baik atau yang tepat. Jadi sebelum saya menyampaikan seni berbicara itu, sebelumnya saya mau menyampaikan apa ya, semacam pengalaman-pengalaman eh, ketika berbicara dengan orang. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita semua sudah diberikan bakat berbicara, hanya saja banyak di antara kita yang berbicara yang artinya asal bicara saja. Sehingga eh, apa yang ingin kita dapatkan daripada ber, berbicara atau berkomunikasi itu tidak tercapai. Jadi pengalaman saya ketika berada di kalangan teman-teman mahasiswa dan teman-teman organisasi, seringkali kita mendapati teman-teman mahasiswa yang baru, mungkin ya menurut saya itu baru berorganisasi atau baru mendapati forum-forum yang dimana teman-teman mahasiswa itu diajari untuk berdebat, diajari untuk mengeluarkan pendapat, diajari untuk berargumentasi dan lain sebagainya. Itu ketika teman-teman baru mendapati hal-hal yang seperti itu, kadang merasa dialah yang paling pintar. Jadi ketika kita baru belajar seperti itu, kadang kita merasa bahwa wah, saya ini sudah pandai berbicara, saya ini sudah pandai berretorika, saya ini sudah pandai mengeluarkan gagasan dan lain sebagainya. Padahal beberapa literatur menjelaskan bahwa uh, untuk menjadi komunikator yang baik, terlebih dahulu kita harus menjadi komunikan yang baik. Sebelum kita ingin menjadi pembicara yang handal, seharusnya terlebih dahulu kita harus menjadi pendengar yang handal. Jadi itu rumus dasar daripada berkomunikasi. Kenapa teman-teman? Banyak banyak di antara kita yang ketika sudah berani mengeluarkan argumentasi, berani mengeluarkan gagasan, itu ketika kita mendapati orang berbicara dan kita paham tentang apa yang dibicarakan, kadang kita langsung saja mematahkan argumentasi seseorang. Kadang ketika ada orang yang berbicara, kita belum mendengarkan apa poin dari apa yang ingin dia sampaikan, kita sudah mematahkan terlebih dahulu pernyataan seseorang, padahal dia butuh menyampaikan gagasan mereka, perlu menyampaikan argumentasi mereka, ataupun ada pesan yang ingin dia sampaikan, tapi pesan itu tidak tersampaikan karena kita lebih dulu mematahkan uh, pembicaraan mereka. Makanya kalau dalam salah satu apa namanya uh, teori yang pernah saya baca itu mengatakan bahwa poin daripada komunikasi itu adalah untuk mendapat apa, satu perspektif yang sama antara komunikator dengan komunikan, antara pembicara dan pendengar. Jadi tujuan daripada kita berbicara itu untuk mendapatkan satu sudut pandang yang sama, agar pesan daripada komunikasi kita itu tersampaikan, pesan daripada komunikasi kita itu diterima oleh orang. Jadi kalau kita hanya sekedar bicara, hanya sekedar ribut-ributan dalam forum, itu pesan yang ingin kita sampaikan tidak akan pernah tersampaikan. Yang kedua, orang yang sering kita patahkan argumentasinya ketika kita berbicara dan tidak mendengarkan terlebih dahulu, bahkan ketika orang berbicara kita patahkan argumentasinya, itu orang bahkan tidak respect dengan kita. Karena pada diri sendiri saja ketika kita berbicara dan ada orang lain yang berbicara, kita berbicara nih, orang lain mematahkan argumentasi kita, rasanya gimana? Rasanya itu kayak apa ya,
orang itu bikin jengkel gitu. Jadi ketika orang pun berbicara dan kita mematahkan argumentasinya, mereka pun akan merasakan hal yang sama, dan hal itu akan membuat mereka itu tidak respect dan kita, dan tidak akan pernah menerima poin dari apa yang kita sampaikan. Jadi kunci dasar daripada komunikasi itu ada menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ketika berada di kalangan mahasiswa, berada di teman-teman organisatoris, atau teman-teman sementara menjalani organisasi yang lagi panas-panasnya untuk memberikan gagasan dan argumentasi, mari kembali mencari kunci dasar daripada komunikasi dan menerapkan hal-hal dasar dalam prinsip-prinsip berkomunikasi. Salah satunya prinsip dasar tersebut adalah menjadi pendengar yang baik, sehingga kedepannya kita bisa menjadi komunikator yang baik. Ada banyak kunci dasar yang kurang lebih mirip dengan ini. Ketika kita berbicara tentang literasi, yaitu belajar menulis, teman-teman coach nulis itu juga kadang mengatakan bahwa sebelum kita menjadi penulis, terlebih dahulu kita harus menjadi pembaca yang baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca terlebih dahulu, atau kita tidak mendengarkan terlebih dahulu, kita tidak akan tahu arah pembahasan yang lawan bicara kita itu akan mengarah kemana pembahasannya. Dia akan membawa alur pembahasan ini kemana. Jadi belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu agar orang itu merasa dihargai, orang itu merasa respect dengan kita, sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Mungkin itu saja rumus, apa ya, bukan rumus juga, mungkin itu uh, apa, seni dasar dalam berkomunikasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin teman-teman bisa tambahi lagi dengan membaca literasi, dengan memperbanyak referensi dan lain sebagainya. Jangan lupa teman-teman dukung YouTube channel ini dengan cara subscribe, share, and like. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.